Setelah Adam turun dari surga ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan padanya kalimat-kalimat taubat. Kemudian Adam mengamalkannya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 37. Sementara Al-Hasan meriwayatkan Ubay bin Ka'ab menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adam alaihissalam berkata, "Wahai Tuhanku, jika aku bertaubat dan kembali kepadamu, apakah engkau kelak akan mengembalikanku ke surga?" Allah menjawab, "Ya." Sumber Al-Bidayah wan Nihayah. Dan selama berada di surga, Adam sama sekali belum pernah menggauli, menyetubuhi Hawa. Hal ini bisa disimpulkan dari riwayat yang dituturkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Adam dan Hawa turun dari surga ke bumi dalam keadaan telanjang, dan keduanya hanya mengenakan beberapa helai daun dari surga untuk menutupi auratnya. Kemudian Adam merasa panas hingga ia duduk menangis sembari berkata kepada istrinya, "Wahai Hawa, sungguh hawa panas ini telah membuatku sakit." Maka datanglah Jibril kepadanya dengan membawa kapas dan memerintahkan kepada Hawa untuk memintalnya, sehingga mengajarkannya cara memintal padanya. Setelah itu, Jibril memerintahkan kepada Adam untuk menenun dan mengajarkan padanya cara menenun. Adam belum pernah menggauli istrinya selama di surga, hingga keduanya turun dari surga karena kesalahan mereka memakan buah pohon khuldi. Disebutkan juga, dan keduanya tidur sendiri-sendiri. Salah seorang dari keduanya tidur di satu sisi, sedang yang lainnya tidur di sisi lain, hingga Jibril mendatangi Adam dan memerintahkannya untuk mendatangi istrinya. Ditambahkan, dan Jibril juga mengajarkan kepadanya bagaimana cara mendatangi istrinya. Setelah Adam mendatangi istrinya, Jibril menjumpainya lagi dan bertanya kepadanya, "Bagaimanakah dengan istrimu?" Adam menjawab, "Ia orang yang baik." Sumber Al-Bidayah wan Nihayah. Setelah Adam menggauli istrinya, Hawa pun hamil dan dikaruniai 2 orang anak kembar, laki-laki dan perempuan. Kemudian pada kehamilannya yang kedua, keduanya juga dikaruniai anak kembar lagi, sebagaimana pada kehamilan yang pertama. Namun, Qabil pernah berusaha menikahi saudara perempuannya yang dilahirkan bersama dengan dirinya, yaitu karena ia lebih cantik dan menawan. Padahal, menurut ketentuan yang berlaku kala itu, saudara perempuannya itu hanya boleh menikah dengan laki-laki dari kehamilannya yang berbeda, yaitu Habil. Oleh sebab itu, Qabil pun ingin membunuh saudaranya Habil. Dan inilah peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi. Peristiwa ini konon terjadi di Gunung Qoisyon, Damaskus, Suriah.
Ada pula yang menyebutkan bahwasannya latar belakang terjadi peristiwa pembunuhan itu adalah kedengkian Qabil terhadap Habil yang kurban persembahannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Kisah, masing-masing dari keduanya mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berkenan menerima kurban Habil, sedangkan kurban Qabil tidak diterima olehnya. Karenanya, Qabil pun sakit hati dan bertekad membunuh saudaranya Habil di tempat tersebut. Versi kisah yang kedua ini diperkuat oleh kisah dalam Al-Quran yang diturunkan dalam firman Allah sebagaimana berikut. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka." Dan yang demikian itulah pembalasan orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak membuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Quran Surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Menurut sebuah riwayat, Qabil membunuh Habil dengan cara memukulkan besi ke kepalanya Habil. Namun, pendapat lain mengatakan ia memukulnya dengan batu hingga mati terbunuh. Dan tempat terjadinya pembunuhan terhadap Habil oleh Qabil ini dikenal dengan Gunung Qosion. Sementara itu, penduduk Damaskus menyebut tempat ini dengan Syahqatul Jabal, yang artinya teriakan gunung. Gunung tempat terjadinya pembunuhan terhadap Habil oleh Qabil ini tidak pernah berhenti mencucurkan air mata karena sedih atas apa yang telah diperbuat oleh Qabil terhadap saudaranya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghukum Qabil atas perbuatannya itu seketika setelah peristiwa itu terjadi. Disebutkan lengan Qabil waktu itu diikat ke pahanya, sedangkan wajahnya dihadapkan ke arah matahari dan terus berputar mengikuti arah matahari sebagai pelajaran dan hukuman dunia untuknya. Ibnu Abbas menyebutkan bahwasannya iblis telah membujuk Qabil agar menyembah api untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan pula bahwa yang pertama-tama menyembah api ialah Qabil, dan itu terjadi karena iblis mengatakan kepada Qabil bahwa jika dirinya menyembah api, maka segala yang diinginkan pasti terwujud. Saat dibunuh, umur Habil baru mencapai 20 tahun. Dan setelah terbunuh, warna tubuhnya menjadi hitam. Padahal
Sebelumnya, ia seseorang yang berkulit putih. Dikisahkan akibat peristiwa tersebut, Adam alaihissalam tidak pernah tertawa sampai 100 tahun karena sedih atas terbunuhnya Habil. Wallahu a'lam.